Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan rebahan, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Kembali lagi dengan saya Fermia. Lalu film yang saya bahas kali ini adalah film yang dirilis pada tanggal 26 Februari 2020 berjudul The Invisible Man. Memiliki genre horor, drama, misteri, fiksi ilmiah, dan thriller, serta disutradarai oleh Babang Lakewenel. Film ini mengisahkan tentang perjuangan Cecilia untuk membuktikan teror yang dilakukan oleh mantan kekasihnya yang bernama Adrian, yang mana Adrian ini sebelumnya merupakan pasangan yang memiliki sifat obsesif dan obsesif sehingga membuat Cecilia menjadi tak tahan padanya. Adrian memiliki baju tembus pandang dan itu dia gunakan untuk mengikuti dan menyiksa Cecilia. Karena teror tak kasat mata itu, jadi semua orang menganggap Cecilia gila. Daripada kelamaan, mending kita langsung ke alur filmnya saja. Let's go! Audio Jungle. Adegan film dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Cecilia sedang dipeluk pria bernama Adrian di ranjang. Di sini terlihat bahwa Cecilia sangat berhati-hati untuk melangkah, mematikan alarm security, dan mematikan kamera CCTV. Itu semua dilakukan karena dia berniat untuk kabur dari rumah itu. Tapi saat hendak melepas kalung anjing, si anjing itu tidak sengaja menyentuh mobil mewah Adrian yang mana itu menyebabkan alarm mobil berbunyi. Karenanya, Cecilia menjadi panik dan bergegas pergi dari halaman rumah Adrian melewati hutan menuju jalanan. Di sana dia menunggu jemputan dari saudaranya yang bernama Emily. Tapi setelah masuk mobil, tiba-tiba saja si Adrian menyusul dan menghancurkan kaca mobil Emily. Just go, Emily. Go. 2 minggu kemudian, Cecilia yang kabur tadi sekarang tinggal di rumah temannya yang bernama James. Terlihat tingkah Cecilia kayak cemas gitu, takut Adrian mendatanginya. Kemudian Cecilia kedatangan tamu yang mana tamu itu adalah saudaranya yang bernama Emily untuk memberikan kabar ke Cecilia kalau Adrian telah meninggal dunia karena bunuh diri. Because he's dead. Setelah itu Cecilia menceritakan tentang hubungannya dengan Adrian yang sebenarnya kepada James dan Emily. Adrian memiliki sifat obsesif yang berlebihan kepada Cecilia, seperti kehidupannya dikontrol, gerak-gerik selalu dipantau CCTV, dan alarm otomatis yang membuatnya selalu tetap di rumah. Bahkan penampilan, pakaian, makanan, perkataan, dan pemikiran Cecilia dikendalikan oleh Adrian yang mana itu pasti bisa membuat orang stres berat. Gila sih penyakitnya anjir. Mendengar kabar kalau Adrian telah mati membuat Cecilia menjadi tenang. Suatu hari, Cecilia mendapatkan semacam surat undangan untuk menemui Tom Griffin, yang mana Tom merupakan adiknya Adrian. Di sana Tom menjelaskan bahwa warisan kakaknya akan diberikan kepada Cecilia, yang mana warisan Adrian ini sangat melimpah sekali dengan syarat Cecilia tidak melakukan tindak kejahatan, waras secara mental, dan lain sebagainya. Lalu Sin berpindah di rumahnya James. Karena Cecilia sekarang memiliki harta yang melimpah, jadi sebagian uangnya digunakan untuk memberikan hadiah kepada James dan Sydney. Ta-da! Oh, wow. Name on That's weird. And it looks like your handwriting. $900 in it every month for the rest of the year. Anything at all to celebrate with. Di saat Cecilia sedang merapikan pakaiannya, tapi tiba-tiba saja dia merasakan seperti ada yang sedang memperhatikannya dari belakang. Esoknya, saat malam hari, Cecilia sedang menikmati situs Pornhub yang ada di laptopnya. Tapi perasaan aneh itu kembali lagi yang mana dia seperti diperhatikan dari arah pintu. Penasaran akan hal itu, dia langsung mengecek apa yang ada di depannya. Dirasa tidak ada siapa-siapa, akhirnya dia beranjak tidur saja. Tapi tiba-tiba saja hal yang tak diduga pun terjadi. James! Right there! I saw them. Someone in here. 是不得是不得，不是
person. Sorry. Besoknya, Cecilia sedang melakukan wawancara kerja di suatu perusahaan. Di saat dia disuruh untuk menunjukkan karyanya, ternyata koper Cecilia isinya kosong. Setelah itu dia mulai kelihatan seperti hilang keseimbangan dan tiba-tiba saja dia pingsan. Dokter menyuruhnya agar dia tidak melakukan aktivitas berat dahulu agar dia sembuh. Saat di rumah, setelah mandi, dia dikabari oleh dokter jika penyebab Cecilia pingsan karena obat diazepam yang dia konsumsi. Yang mana obat itu merupakan semacam obat penenang. Dan tak disangka, obat diazepam yang dia jatuhkan dulu saat kabur dari rumah Adrian ada di depan matanya. Kemudian James dan Cecilia pergi menemui Tom. Di sana Cecilia menjelaskan semua hal aneh yang dia alami selama ini, bahwa Adrian memalsukan kematiannya dan membuat dirinya menjadi tak terlihat. Karena ceritanya seperti mengada-ngada, jadi Tom menganggap itu hanya imajinasi Cecilia saja karena terikat dengan hubungannya bersama Adrian sebelumnya. Lalu Cecilia pergi ke tempatnya Emily. Di sana dia ingin meminta bantuan Emily, tapi Emily malah terlihat marah kepada Cecilia dan menyinggung email yang Cecilia kirim sebelumnya. Yang mana isi email itu merupakan kata-kata kasar yang membuat Emily sakit hati. Padahal Cecilia tidak tahu apa-apa tentang email tersebut dan dia beranggapan bahwa ini adalah ulahnya si Adrian. Setiba di rumah, dia langsung ngecek email di laptopnya. Dan benar saja, di sana ada email yang isinya kata-kata kasar yang udah jelas pasti membuat Emily sakit hati. Padahal Cecilia tidak ingat pernah mengirim email seperti itu. Dia baring sambil menangis, lalu Sydney nyamperin, hendak menghibur suasana hati Cecilia. Tapi, tiba-tiba saja terjadi hal yang tak diduga. Sydney, are you okay? Why would you just say? What happened? She hit me. What? No. See? Sydney, I'm sorry. Sydney. Cecilia menantang Adrian agar dia mau menampakkan diri, tapi tak ada tanda-tanda darinya. Kekecewaan terlihat di ekspresinya Cecilia, frustasi kenapa Adrian tidak mau melepaskannya selama ini. Lalu dia mencoba untuk menelpon HP Adrian dan tak disangka ada suara HP bergetar di atas loteng. Kemudian Cecilia bergegas memeriksanya dan terjadi hal yang tak diduga. Lalu Cecilia mengejarnya sambil membawa pisau dengan langkah yang hati-hati karena tidak tahu di mana letak si Adrian itu. Tapi saat dia menengok ke belakang, tiba-tiba saja dia dicekik dan dihajar oleh sesuatu yang tak terlihat. Setelah dia memukul Adrian dengan piring, dia langsung bergegas pergi dari sana dan memesan Uber untuk pergi ke rumahnya yang lama, yaitu rumah Adrian. Sesampainya, di sana dia menemukan sesuatu yang mengejutkan, yang mana sesuatu itu adalah semacam kostum yang dilapisi kamera-kamera yang bisa membuat kostum itu menjadi tembus pandang. Melihat hal itu, dia semakin yakin bahwa Adrian lah yang mengganggunya selama ini. Kemudian dia menyimpan kostum itu di suatu tempat dan bersembunyi dari Adrian yang tak kasat mata. Asik juga ya kalau punya baju gitu. Lalu Cecilia menelpon Emily hendak mengajak ketemuan di restoran untuk membahas tentang kostum transparan Adrian dan membuktikan bahwa Cecilia tidak gila tapi memang masih dikejar-kejar oleh Adrian yang transparan. Setiba di restoran, Cecilia langsung menceritakan semuanya, tapi di tengah Cecilia bercerita terjadi hal yang tak diduga. Thank you for being here. I found something. What is that?
Karenanya Cecilia ditangkap dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Semua mengira bahwa mental dan jiwanya Cecilia telah terganggu akibat perlakuan Adrian semasa Cecilia masih bersamanya. Padahal manusia transparan kampret itu beneran ada anjir. Cecilia terisolasi dan berbagai macam interogasi dilontarkan kepadanya. Saat kembali ke kamarnya, perawat, dokter, atau siapa itu saya gak tahu memberitahu Cecilia bahwa dia sedang hamil. Mendengar hal itu, Cecilia menjadi kaget dan tak bisa berkata apa-apa. Well, did you know that you were pregnant? Who took the test tell you? Suatu hari, Tom datang dan hendak membebaskannya, tapi dengan syarat dia mau melahirkan anak Adrian dan kembali hidup bersama Adrian. Mendengar hal itu, tentu saja Cecilia langsung menolaknya. Siapa juga yang mau kembali sama orang gila kayak Adrian? Kemudian Tom pergi dan memberitahu akan datang 3 hari lagi. Tapi sebelum dia pergi, Cecilia diam-diam menyempatkan dirinya untuk mengambil pulpen yang ada di kopernya Tom. We'll be watching. Cecilia kembali ke kamarnya. Saat petugas sudah pergi, dia mengambil pulpen Tom yang dia ambil sebelumnya dan menggunakannya untuk mencoba bunuh diri. Hal itu dilakukan agar Adrian mau menunjukkan dirinya. Di saat dia mau menusuk pulpen itu ke tangannya, tiba-tiba saja Adrian langsung menghentikannya dan terjadilah pertempuran antara Cecilia dan petugas-petugas yang ada di sana melawan Adrian. And you won't get me. Get back in bed. He's right there! Listen to Do me! it. Karenanya, kostum transparan Adrian kayak agak error-error gitu, lalu Cecilia mengejarnya sambil memegang pistol. Di saat mereka berhadapan, Adrian memberitahu Cecilia bahwa dia akan membunuh Sydney dan dia pun pergi. I'll find someone you love and hurt them instead. Please. Not Sydney. Adrian, no. Mendengar hal itu, tentu saja Cecilia kesal dan bergegas mengejarnya. Di tengah perjalanan, Cecilia menelpon James agar dia segera menemui Sydney karena Sydney dalam bahaya. Lalu scene berpindah yang mana Sydney hampir terbunuh oleh Adrian. Tapi itu tidak jadi karena James telah sampai di rumah. Dan perkelahian antara James lawan manusia transparan pun terjadi. Cindy, stay. Di sini terlihat James seperti hampir mati, tapi untung saja Cecilia datang dan langsung menyemprotkan alat pemadam api. Karenanya, tubuh Adrian kelihatan dan Cecilia pun langsung menembaknya. Di saat Cecilia membuka topeng kostum transparan itu, dan tak diduga ternyata orang yang dibalik topeng tersebut bukanlah Adrian, melainkan Tom Griffin. Lalu sekumpulan polisi pergi ke rumahnya Adrian untuk menggerebek orang yang terlibat. Tapi tak disangka di sana terdengar seorang pria berteriak minta tolong. Saat disamperin, ternyata itu adalah Adrian terlihat seperti korban yang sedang terikat. Someone there. Help. Biotactical team found Adrian this morning. Karena kejadian itu, akhirnya semua orang percaya pada Cecilia dan tidak menganggapnya gila. Lalu dia pun bebas dari tindakan kriminal sebelumnya.
Tapi itu semua tidak bisa diterima oleh Cecilia karena dia sangat yakin bahwa ini semua direncanakan oleh Adrian. Karena memang seperti itulah sifatnya. Dia memang jenius, tapi punya sifat obsesif dan obsesif yang berlebihan kepada Cecilia. Yang mana dia pasti menghalalkan segala cara agar dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Parah sih, saking jeniusnya sampai otaknya sengklek, Cuk. Kemudian Cecilia menelpon Adrian berniat untuk bertemu kembali di rumah Adrian yang dulu itu. Sesampai di sana, dia disambut baik oleh Adrian dengan senyuman. Lalu Adrian mengajaknya makan malam dengan makanan yang telah dia siapkan. Kemudian mereka masuk ke obrolan serius yang mana Cecilia ingin Adrian mengakui kalau semua kejadian ini adalah perbuatannya, bukan perbuatan Tom. Tapi Adrian tetap bersikeras bahwa ini bukan perbuatannya, melainkan dirinya dikontrol oleh Tom. Cecilia terus-menerus mendesaknya agar dia mau mengakui perbuatannya, tapi Adrian tetap memiliki jawaban yang sama. Which means I need you to admit. Me? I swear it. I am. Adrian, stop! More than that. Do it. I am telling you the truth. Karenanya Cecilia menangis dan Adrian pun mendekatinya sambil berkata bahwa dia akan menolong Cecilia karena Cecilia merasa dirinya gila. Itu anggapannya si Adrian. Di sini mungkin saja ya si Adrian ini tahu kalau Cecilia memiliki alat komunikasi yang mana semua percakapan antara Adrian dan Cecilia dapat didengar. Jadi mungkin saja karena itu dia berhati-hati dalam berkata dan tidak mau jujur. Soalnya si Adrian ini jenius cuy. Biasanya orang jenius tahu hal-hal kayak gitu. Lalu Cecilia izin ke toilet dan tiba-tiba saja terjadi hal yang tak diduga. Cecilia yang habis dari toilet langsung berteriak setelah melihat leher Adrian yang tergorok. Lalu dengan cepat Cecilia menelpon 911 dan James yang mendengar percakapan itu langsung bergegas ke tempatnya Cecilia. Tapi tak disangka, Surprise. Cecilia terpaksa juga melakukan itu karena dia udah muak dengan Adrian. Saat James datang pun Cecilia memberitahu bahwa dia itu bunuh diri. Lalu James menganggapnya demikian padahal dia tahu kalau Cecilia lah yang membunuhnya. Setelah semua hal yang telah Cecilia alami dan ceritakan pada James membuat James sepenuhnya mempercayai Cecilia. Dan film pun selesai. Anjir, gak ketebak banget endingnya cuy. Setelah melihat ending seperti ini sih saya jadi bingung. Menurut saya di sini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, Adrian memang tidak mengakui kesalahannya. Yang kedua, Adrian jujur kalau bukan dia pelakunya dan si Cecilia lah emang yang mentalnya terganggu gitu. Tapi menurut saya sih kemungkinan besar yang pertama. Kenapa? Karena kan si Adrian ini punya sifat yang terlalu obsesif sama Cecilia ya. Jadi udah pasti dia bakal menghalalkan segala cara gitu untuk dapetin si Cecilia lagi. Apalagi dia jenius. Jadi buat sandiwara-sandiwara gitu mah gampang anjir. Oke, pesan yang bisa diambil dari film ini ya mungkin bahwa kita gak boleh punya sifat yang berlebihan dalam suatu hal. Karena suatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Sama seperti kayak kita terlalu posesif sama pacar, kemungkinan besar kalian pasti diputusin. Anjir, so tau banget. Oke, segitu dulu video kali ini. Maaf jika saya ada salah kata. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat updatean terbaru seputar alur film di channel ini. Sampai jumpa.